Bagaimana jika saat ini kita belum paham terkait dengan penggunaan teknologi? Padahal segala sesuatunya dapat mempermudah jika kita mengakses teknologi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siva Fauziah dengan NIM 230901501017. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sistem pelaporan pajak aplikasi pengaduan layanan OJK. Saat ini, sistem pelaporan pajak di Indonesia sudah berbasis elektronik yang dikelola oleh DJP Online, di mana pelaporan pajak secara mandiri atau self-assessment kini didukung oleh infrastruktur digital yang dikenal dengan DJP Online. Nah, mengutip dari Siti Kurnia Rahayu tahun 2020, digitalisasi perpajakan bertujuan untuk mengurangi biaya kepatuhan atau compliance cost serta meminimalkan interaksi tatap muka antara wajib pajak dan petugas pajak yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi. Jadi, jika kita melakukan pelaporan pajak secara langsung atau tatap muka, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa saja dikenai biaya-biaya tambahan. Jadi, apa sih tujuan dan fungsi dari adanya DJP online ini atau pelaporan pajak secara digital? Yang tentunya yang pertama yaitu untuk mempermudah pelaporan pajak. Jadi, jika kita sebagai wajib pajak ingin melakukan pelaporan pajak, kita tidak perlu lagi susah-susah ke kantor untuk melaporkan pajak kita. Cukup adanya internet dan komputer ataupun laptop serta HP, kita bisa melaporkan pajak kita tanpa harus ke kantornya langsung. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi kesalahan perhitungan. Jadi, karena ini sudah berbasis digital atau online, perhitungannya akan secara otomatis diinput pada sistem. Tujuan dan fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi, karena wajib pajak tidak ada lagi itu alasannya malas ke kantor lah atau lupa bayar pajak karena sudah bisa mereka akses dengan mudah melalui digital atau online. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi administrasi. Jadi petugas pajak tidak lagi perlu untuk ngecek atau di hard file, tapi sudah terintegrasi melalui digital. Nah, pada DCP online ini ada beberapa fiturnya yang bisa teman-teman laporkan seperti ISPT pajak penghasilan, ISPT pajak tahunan, serta ISPT pajak pertambahan nilai. Nah, dari DJP online ini apa saja sih fiturnya? Di fiturnya itu ada e-filing dan e-form. Ini kadangkala membingungkan wajib pajak. Apa sih perbedaan e-filing dan e-form? Yang mana yang harus saya isi jika saya ingin melaporkan pajak saya? Nah, e-filing yaitu jika wajib pajak ingin melaporkan pajaknya secara langsung dan online, langsung saja tanpa adanya penundaan waktu atau perpanjangan waktu. Nah, kalau e-form sendiri, jika wajib pajak atau masyarakat terkendala terkait dengan koneksi atau data yang tidak stabil, itu teman-teman bisa menggunakan e-form karena situs dari e-form ini atau fitur dari e-form ini itu semi daring. Jadi bisa digunakan jika jaringan kita tidak stabil. Nah, di fitur DJP online ini kita juga bisa memperpanjang waktu pembayaran pajak kita. Nah, bagaimana sih prosedur pengisian ISPT pada situs DJP online ini? Jadi di situs pajak.go.id ini teman-teman bisa langsung yang pertama, login pada website resminya. Yang kedua, kita melakukan registrasi dan pengisian identitas. Nah, tentu saja jika kita ingin melakukan pelaporan, kita harus mengisi identitas kita terlebih dahulu agar data-data kita bisa terbaca. Yang ketiga yaitu penginputan data pajak. Jadi kita menginput berapa pajak yang harus kita bayarkan agar dari barang-barang ataupun penghasilan yang kita terima. Nah, dan yang keempat yaitu perhitungan otomatis. Jadi karena ini tadi seperti yang saya katakan bahwa berbasis digital, jadi data-data yang kita input ini akan otomatis menghitung berapa pajak yang harus kita setor atau berapa pajak yang harus kita bayarkan.
pada langkah yang terakhir, yaitu validasi dan pengiriman laporan. Setelah kita melihat perhitungan otomatis dari sistem ini, kita bisa mengirim laporan kita bahwa kita akan telah atau membayar pajak. Nah, selain adanya pelaporan pajak secara digital, OJK juga menyediakan layanan aplikasi pengaduan. Nah, aplikasi pengaduan layanan keuangan ini dikelola langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen dari di sektor jasa keuangan yang berbasis digital dan terintegrasi. Nah, bagaimana sih mekanisme pengaduan pada aplikasi portal perlindungan konsumen yang dikelola oleh OJK ini? Jadi, jika masyarakat ataupun teman-teman ini ada gangguan atau ada kendala pada keuangan seperti di perbankan ataupun jasa keuangan lainnya, yaitu teman-teman harus internal dispute resolution terlebih dahulu. Jika gagal, teman-teman bisa langsung lapor ke APPS OJK. Nanti pengaduan teman-teman ini akan dilakukan secara online dan dengan proses yang transparan dan terstruktur. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi khawatir apakah pengaduan saya ini diterima, apakah pengaduan saya ini benar-benar ditindaklanjuti. Teman-teman tidak perlu khawatir karena di APPK ini teman-teman bisa melihat seberapa jauh sih pengaduan teman-teman ini ditanggapi atau seberapa jauh pengaduan teman-teman ini mendapatkan penanganan. Nah, tentu saja dalam penggunaan aplikasi perlindungan konsumen ini yang dikelola oleh OJK, ada sisi keunggulan serta ada pula tantangan yang dihadapi. Keunggulannya sendiri yaitu tracking sistem atau nomor tiket. Jadi pengaduan kita ini bisa kita tracking melalui aplikasinya langsung. Apakah benar-benar ditanggapi ataupun apa benar-benar ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu keunggulannya transparansi proses. Yang ketiga data terintegrasi. Jadi data-data pengaduan kita apa kendala kita, apa masalah yang kita hadapi itu benar-benar terintegrasi di aplikasi APPK ini. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu mendukung pengawasan berbasis data. Jadi ini itu merupakan perlindungan bagi kita jika kita mengalami masalah terkait dengan keuangan baik itu pada bank ataupun pada jasa keuangan lainnya. Namun di sisi lain ada pula tantangan yang dihadapi dari penerapan APPK ini. Yang pertama yaitu literasi digital masyarakat masih rendah. Jadi meskipun secanggih dan seunggul apapun teknologi itu, jika masyarakat masih terkait dengan literasi digitalnya masih rendah, maka ini akan menghambat masyarakat untuk melakukan pengaduan melalui APPK. Yang kedua yaitu resiko keamanan data. Jika literasi digital kita rendah, otomatis keamanan data kita itu bisa saja bocor jika kita tidak tahu menggunakannya di APPK. Yang ketiga yaitu kendala teknis sistem. Dan yang keempat yaitu akses teknologi belum merata. Kalau kendala teknis sistem itu kadangkala human error ataupun adanya gangguan internet atau koneksi. Serta belum seluruhnya di Indonesia ini mampu dengan baik untuk mengakses internet sehingga masih terbatas pada akses teknologi yang belum merata. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir karena keamanan data ini di APPK itu sangat penting, di mana harus dilindungi dengan tingkatan yang tinggi karena ancaman cybercrime itu juga sangat meningkat. Nah, ini bisa diatasi dengan literasi digital untuk sistem ini bisa berjalan dengan baik, serta adanya edukasi dan penguatan sistem yang dilakukan secara berkala. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan sistem pelayanan perpajakan DJP online dan aplikasi pengaduan layanan oleh OJK. Dari sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa sistem pelaporan pajak melalui DJP online dan aplikasi pengaduan layanan melalui APPS OJK merupakan bentuk transformasi digital yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses dalam pelayanan publik. Kedua sistem ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan menyampaikan pengaduan, tetapi juga memperkuat pengawasan berbasis data.
Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keamanan data serta tingkat literasi digital masyarakat, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sistem dan pemahaman pengguna. Jadi, di sini ada dua sisi, yaitu pemerintah sebagai penyedia layanan dan kita sebagai masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus melek terkait dengan teknologi dan harus terus belajar. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Siva Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.